Alright, selamat sore rekan-rekan semuanya. Hari ini saya mau sharing tentang stablecoin ya, karena beberapa saat yang lalu sedang ada heboh-hebohnya, Terra nyungsep, Luna hancur, dan saya juga sudah menjelaskan dalam video sebelumnya tentang kenapa apa yang terjadi di sana. Hari ini saya mau menjelaskan tentang stablecoin dari segi ekonomiksnya, gambaran besarnya sebenarnya untuk apa sih stablecoin ini? Kenapa harus ada stablecoin? Itu mungkin yang ingin saya sharing kepada teman-teman semuanya. Again, kalau misalnya ada pertanyaan, tulis saja nanti di bawah. Alright, sebelum itu mungkin saya mau jelasin dulu atau mau sharing dulu tentang apa sih stablecoin itu. Jadi pada dasarnya secara mudahnya ya, secara simplified-nya, stablecoin itu adalah digital money yang memiliki nilai sama dengan uang fiat yang direpresentasikannya. Misalnya nih, USDT itu stablecoin USD. Dia merepresentasikan uang fiat US dollar. Ada juga yang euro, ada juga yang ya macam-macam lah. Tapi most likely yang sekarang beredar itu adalah USD, uang stablecoin dalam nilai US dollar. Nah, caranya bagaimana mereka mengeluarkan USD digital money ini atau stablecoin ini? Cara mereka mengeluarkan itu atau orang-orang yang mengissue atau mengeluarkan stablecoin itu, mereka membackup uang digital itu dengan kolateral, dengan sesuatu yang memiliki nilai. Banyak hal yang dipakai, baik itu benda maupun algoritma. Ya caranya macam-macam, tapi intinya adalah mereka membackup uang digital itu dengan beberapa hal yang mereka yakini memiliki nilai yang sama. Jadi kalau misalnya uang fiatnya atau stablecoinnya itu 1 USDT misalnya, itu equal dengan 1 USD, maka mereka membackupnya tiap 1 USD dengan kolateral yang senilai yang sama. Alright. Nah, sehingga namanya mereka mempack. Pack itu adalah membuat sebuah nilai dari stablecoin tersebut sama dengan digital money atau fiat currency yang direpresentasikannya. Ya muter-muter begitulah intinya. Mudah-mudahan jelas ya. Nah, tujuan daripada stablecoin itu apa? Namanya aja sudah stablecoin. Artinya tujuannya adalah menghindari tidak adanya stability dari mata uang tersebut. Karena ini dunia kripto ya. Seperti Anda ketahui, cryptocurrency itu harganya bisa bergejolak luar biasa. Nah, mereka memberikan satu alternatif. Di cryptocurrency itu ada namanya stablecoin. Lu nggak harus ikutan deg-degan, nggak harus ikutan euforia. Lu pakai aja stablecoin, gitu intinya. Lah, pertanyaannya adalah buat apa? Kan sudah ada fiat. Fiat currency itu kan juga stablecoin yang stable-stablenya udah $1 ya $1 gitu. Justru stablecoin itu mengikuti dolar tersebut. Bisa beneran, bisa tidak. Mungkin sukses, mungkin tidak. Kenapa sih nggak pakai fiat aja gitu? Kenapa harus ada stablecoin gitu? Itu mungkin adalah premis dari apa yang akan saya bahas saat ini. Oke, kita mulai. Tadi saya bicara tentang kolateral ya. Kolateral itu adalah di kita apa ya? Borg itu bahasa Belanda ya.
Jadi kalau Anda jaminan. Jadi kalau Anda meminjam uang, maka Anda harus memberikan jaminan. Katakanlah Anda minjam uang ke saya 1 juta. Saya akan nanya, jaminannya apa? Kalau nggak ada lah, nggak ada jaminan ya mungkin Anda lari, saya nggak bisa apa-apa gitu. Di bank juga begitu, biasa harus ada jaminan. Nah, seperti tadi saya jelaskan bahwa kolateral atau jaminan ini macam-macam bentuknya. Ada yang fiat, maksudnya fiat ini bukan mobil ya, tapi uang biasa itu loh. Kalau saya mengeluarkan uang $1, maka di bank atau di rumah atau dimanapun saya menyimpan $1. Jadi kalau misalnya ada orang menjual stablecoin ini $1, saya bisa belinya dengan $1, gitu, nggak ada masalah, gitu. Contoh dari fiat collateralized ini apa? USDT, ya, Tether. USD Tether ini dia memiliki uang fiat currency yang membackup dari USDT ini. Meskipun nggak 1:1 ya, nggak 1:1. Jadi, dan itu tidak semuanya fiat juga. Tidak semuanya uang di bank juga. Kenapa begitu? Karena gini, ketika mereka punya uang fiat untuk membackup si stablecoin, ini kan jumlahnya gede banget. Dia juga pengen untung dong, ya nggak? Nah, fiat yang dia punyain ini tidak seluruhnya untuk membackup, tapi dia juga membeli yang dinamakan surat hutang. Surat hutang ini ada bunganya. Jadi kalau dia membeli surat hutang, dia mendapatkan interest dari situ. Sehingga uangnya ini nggak nganggur. Gitu. Jadi si USDT ini sebagian di backup oleh uang beneran fiat, dan sebagian besar, saya bilang sebagian besar lagi, itu di backup dengan surat hutang atau setara uang. Surat hutang ini setara uang, teman-teman ya. Jadi dia bisa dengan mudah menjualnya dan kemudian membackup si stablecoin ini. Ya jelasnya adalah mereka juga pengen untung dong, gitu. Untungnya dari mana sih? Untungnya ya uang yang dia dapatkan dari orang-orang yang membeli stablecoin tersebut, dia taruh di surat hutang, gitu. Oke. Nah, selain fiat ada lagi nggak? Ada commodity collateralized, jaminan komoditas. Misalnya DGX. DGX itu jaminannya adalah emas. Jadi mereka punya emas, kemudian DGX ini mengeluarkan stablecoin, di mana kalau misalnya ada yang menjual stablecoinnya, dia harus jual emasnya, dan kemudian uang dari jualan emas ini digunakan untuk membeli daripada stablecoin tersebut. Alright. Terus kemudian ada yang crypto collateral. Jaminannya dengan kripto lagi. Saya agak susah ngomong collateralized. Ada juga yang kripto jaminannya. Misalnya apa? DAI. DAI itu kalau misalnya Anda mau dapat $1 DAI, maka Anda harus menyerahkan Ethereum sejumlah $1 pada harga saat itu. Ya, mungkin nggak 1:1 ya. Anda harus memberikan premi lebih ya. Saya nggak tahu preminya berapa, tapi intinya kalau misalkan Anda mau $1 DAI, maka Anda harus menyerahkan Ethereum senilai seperti itu. Nah, itu adalah jaminan-jaminan yang bisa dilakukan. Ada lagi yang tanpa jaminan, Terra misalnya. Jaminannya ada tuh, Luna itu, iya, tapi
Maksudnya itu adalah jaminan cryptocurrency yang dia bikin-bikin sendiri, yang ya ada programnya sendiri, tapi kita bisa bilang bahwa Terra itu nggak ada jaminan secara ini ya, secara real kalau saya bilang. Ya mungkin saya dimarahin orang biarlah, tapi menurut saya Terra nggak ada jaminannya. Oke, cuman ya program tertentu lah untuk membuat UST-nya, US Terra-nya itu stabil. Which is sekarang saya bisa bilang kalau Terra gagal gitu. Sekarang, tapi dulu saya nggak berani. Banyak arminya soalnya. Oke, itu jenis-jenis kolateralnya ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ngelihat beberapa stablecoin, Anda perlu tahu kolateralnya apa atau jaminannya apa. Alright, oke kita move on ya. Terus keuntungan menggunakan stablecoin itu apa? Kan tadi kita bilang kan ada fiat. Apa masalahnya kau harus pakai stablecoin? Nah, di sini stablecoin itu kan cryptocurrency. Jadi dia memiliki ciri-ciri cryptocurrency yang banyak ininya, apa keuntungannya. Misalnya adalah no bank involved atau third party involved itu nggak ada. Terus kalau no bank involved gimana? Ya nggak repot-repot dengan dokumen, nggak repot-repot dengan macam-macam, tanyain macam-macam. Pernah nggak Anda beli US dollar 150 juta gitu? Atau 1 juta US dollar gitu? Atau 250 juta Anda convert jadi US dollar gitu? Pernah nggak Anda ke bank gitu? Mbak, saya mau beli 250 juta US dollar. Pertanyaannya macam-macam. Ya. Ini enggak, Anda mau beli berapapun bisa dengan cepat. Gitu. Nah, biasanya ini menggunakan blockchain. Jadi, meskipun dia itu stablecoin, dia menggunakan blockchain. Jadi dengan adanya blockchain ini udah transparan. Anda nggak bisa misalnya bayar orang terus duit yang sama Anda pakai bayar lagi gitu, double spending, nggak bisa karena ada blockchain di situ. Dan di situ tertera siapa ke siapa, maksudnya dari wallet mana ke wallet mana, itu semuanya secara transparan kelihatan. Ini transparan di bidang itu ya. Ada lagi saya nanti akan jelaskan, ada juga yang tidak transparannya. Now, dengan adanya dengan menggunakan cryptocurrency method ini, maka bisa dikatakan bahwa transfernya itu jauh lebih cepat dan verifikasinya jauh lebih cepat juga. Dan of course cheaper. Anda bayangkan, sekarang gini, kalau Anda mau transfer nih, dari Amerika ke Indonesia, 1 juta dolar gitu misalnya ya, mau kosong nih ya. Itu rumitnya minta ampun. Luar biasa. Atau nggak usah 1 juta dolar lah, 10 dolar gitu ya. Itu lamanya, terus kemudian mahalnya, kosnya itu mahal. Jadi nggak, untuk transfer dari luar negeri ke Indonesia gitu ribet banget dan mahal. Oke. Jadi menggunakan stablecoin hal ini yang keuntungannya itu ini. Banyak lagi tapi menurut saya yang paling penting itu ini. Ada lagi misalnya stablecoin, ada exchange yang tidak mau transaksi dengan fiat. Kalau Anda ke Binance gitu misalnya ya, itu nggak bisa pakai fiat. Mungkin pertama-tama bisa, tapi nanti kalau udah transaksi,
itu sudah pakai stablecoin. Loh, kalau jadiin fiat gimana? Ya Anda tarik stablecoinnya, terus kemudian Anda jual stablecoin itu di negara Anda gitu misalnya, dan Anda mendapatkan fiat. Di Indonesia kita biasanya pakai fiat ya, jadi meskipun ada pairnya dengan stablecoin, saya sih tidak pernah pakai. Saya lebih suka pakai fiat karena memang costnya sedikit kok, dan kalau Anda pakai fiat di Indonesia itu pajaknya kena double Anda. Pajak jual dan pajak beli. Jadi Anda beli pakai USD misalnya ya, atau USDT gitu misalnya. Pakai Tether, maka ketika Anda jual itu artinya Anda salah saya. Gini, misalnya Anda membeli Bitcoin dengan USDT. Oke. Anda beli 1 Bitcoin. Belinya Anda kena pajak 10%. 1%, sorry. Kemudian USDT ini dianggap jual. Anda kena lagi 1,1%. Jadi double kenanya. Kalau fiat Anda beli, kena taxnya itu cuman tax beli saja, which is 1%. Oke, so that's ini adalah keuntungannya menggunakan stablecoin. Basically untuk hal-hal seperti ini, adalah hal-hal seperti ini. Nah, penggunaannya seperti apa sih di real life gitu ya? Penggunaannya bisa untuk day to day currency. Misalnya di Korea ya, di Korea itu stablecoin itu bisa digunakan kayak misalnya e-money begitu. Jadi Anda beli harga yang murah-murah pun nggak masalah, dan fee transaksinya murah sekali. Di Indonesia menurut saya nggak perlu. Saya masih belum melihat ada kepentingan ke arah sana ya, karena Indonesia itu sangat maju di bidang transaksi pakai uang digital. Kalau Anda belum tahu kris, berarti Anda ya selama ini tidur di gua kali ya. Mungkin saja Anda tidur di gua, soalnya jagoan sepak bola Anda kalah misalnya. Well, terus kemudian untuk peer-to-peer transaction. Nah, ini bisa dipakai juga. Jadi misalnya saya mau bayar Anda, seperti tadi, saya mau bayar ke seseorang, daripada saya kirim, misalnya dalam bentuk dolar ya, saya kirim dari saya ke Anda dalam bentuk dolar, cepat aja, jebret, langsung kekirim, Anda langsung jual, Anda dapat uangnya. Coba kalau misalnya Anda dari bank ke bank, Anda harus ke bank sendiri, terus kemudian ya repot lah, apalagi jumlahnya besar. Kemudian tadi kan pakai blockchain ya, dan transparan ya. Jadi untuk lending pun, untuk simpan pinjam pun, ini bisa dilakukan very transparent. No bank needed. Coba Anda simpan pinjam dalam bentuk dolar di Indonesia. Kalau nggak diuber-uber bank atau diuber-uber government. Dan peer-to-peer lending ini Anda bisa lakukan dengan orang luar negeri. Tidak masalah. Anda dapat interest, uang Anda tetap, daripada pegang rupiah misalnya ya. Anda beli USDT gitu ya, pakai dolar ya. Dengan mudah Anda bisa tarik lagi, terus kemudian kembali ke rupiah. Nah, daripada Anda nabung dolar di Indonesia nggak dapat apa-apa, kenapa nggak Anda beli USDT misalnya, stablecoin misalnya, kemudian Anda lending aja di platform tertentu, Anda dapat interest. Nah, itu adalah real life use case. Bisa Anda lakukan. Kemudian automatic payment. Misalnya nih ya,
orang Amerika nih ya, punya perusahaan. Terus kemudian dia memperkerjakan orang Indonesia. Kan dia harus bayar gaji orang Indonesia. Saya katakanlah bentuk dolar. Nah, tiap bulan tanggal 25 dia harus bayar dolar ke saya misalnya ya. Maka dia bisa men-set itu, memprogram itu, membuat secara otomatis itu terlaksana. Automatic payment, recurring payment, itu bisa dilakukan dengan mudah, dengan program, dan tanpa harus lewat bank again, yang bikin repot gitu misalnya. Nah, ini cepat banget. Kemudian remittances. Remittances ini adalah kirim luar negeri ya. Misalnya saya bekerja di sini, ibu saya bekerja di Amerika gitu, karena saya harus mengirimkan uang dari sini ke Amerika. Nah, saya kirim aja pakai USDT misalnya atau stablecoin, dan itu bisa sangat cepat diterima dan kemudian langsung diubah menjadi fiat currency. So it's very easy. Both wire transfer, payment, lending, salary, etc. etc. itu bisa dilakukan dengan menggunakan stablecoin. So let's move on. Bukan berarti stablecoin itu nggak ada bahayanya. Tadi saya sudah singgung, ada Luna, ada Terra, ya kan, UST, US Terra. Bahayanya apa? Stablecoin itu bisa loss of value meskipun sudah di-peg 1:1. Buktinya bisa loss value. Pada saat kemarin masalah Luna dan Terra ya, value yang lain-lain itu bisa loss juga. Karena orang juga takut pegangnya, jadi mereka maunya fiat semua, jual semuanya. Dan kalau ada apa-apa, no one will bail you out. Kalau misalnya ada bank run, maksudnya ada orang nggak percaya lagi dengan stablecoin tersebut, jual semuanya, dan yang issuer tidak punya backup atau jaminan yang cukup, it's gonna be zero and no one will bail you out. Beda dengan fiat. Kalau misalnya bank itu di bank run, maksudnya diambil semuanya uangnya, maka government biasanya step up. Gampang lah government mah, nyeta duit mah gampang. Oke. Terus masalah lain adalah centralized. Jadi kebanyakan stablecoin ini centralized. Artinya centralized ini ya memang dipegang beberapa orang aja, jadi bukan kayak Bitcoin gitu ya. Itu point of failure-nya, bahasa Indonesia apa ya? Point of failure itu nggak ngerti saya bahasa Indonesia. Tapi ya itu artinya pada poin tertentu itu cuma beberapa orang aja yang pegang. Kalau misalnya katakanlah ada suatu kepada beberapa orang tersebut, ini bisa fail. Apapun itu Kak, misalnya passwordnya semuanya dibawa sama dia tenggelam, ya selesai lah gitu. Dan karena ini centralized, maka integrity dan conflict of interest dari issuer ini sangat penting. Kenapa? Ya kalau memang dia niatnya scam ya kelar sudah. Bener-bener tergantung dari issuer tadi, orang yang mengeluarkan tadi. Dan ini gak ada clarity atau transparansi dari issuer tersebut. Loh kok bisa? Iya, mereka harus nge-pack dari atau menjamin bahwa nilainya itu hampir sama. Bagaimana caranya menjamin? Kapan dia ngeluarin reserve-nya, kapan dia jualnya barang, dan seterusnya, itu jarang yang secara transparan kelihatan. Dan tidak ada jaminan bahwa ini selalu maksudnya selalu nilainya sama. Bisa unpacked, meskipun katakanlah 1 USDT sama dengan 1 USD,
bisa saja tiba-tiba lebih tinggi, lebih rendah. Ya. Kemudian collaterals ini ada yang nggak transparan juga. USDT katakanlah Terra, dia mencoba transparan tapi tidak diaudit ya. Jadi kita juga nggak tahu bener nggaknya. Terus kemudian bahayanya lagi, ini kan karena sangat efisien, sangat cepat, sangat murah, kan ini threatening bank ya, bahkan threatening government sendiri. Kalau misalnya orang lebih senang menggunakan ini, menggunakan stablecoin daripada uang biasa, then bank nggak ada kerjaan dong, nggak dapat fulus dong, nggak dapat cuan dong. So I'm sure they will fight back. Bank fight backnya gimana? Bisa aja dia bikin sendiri, easy for them, kalau mereka mau ya, dan membuat sistem sendiri, and your stablecoin atau stablecoin yang biasa kita gunakan bisa aja lose of relevance. Jadi udah nggak relevan lagi tuh, karena ada bank yang ngeluarin. Kalau government, kalau USD mereka mengeluarkan CBDC, terus kemudian semuanya stablecoin dilarang, mau gimana? Bisa aja kan? Ada satu lagi yaitu prone to money laundering. Jadi karena ini unregulated ya banyaknya, biasa digunakan untuk money laundering atau ya pencucian uang lah. Yang dulu sering dikatakan bahwa Bitcoin buat money laundering, ini juga gitu, bisa aja gitu. Alright, so let's talk about what next. Kalau misalnya ini chart saya belum selesai nih. Tapi ya at least saya ada di kepala saya ya. Ini copy paste saja tadi. Jadi kalau stablecoin untuk successful itu bagaimana? Yang jelas adalah ya tadi kolateralnya harus bagus, harus diaudit. Satu itu. Terus kemudian kalau misalnya government regulasinya government harus dipenuhi dan lebih trusted gitu. Itu sih hal-hal yang harusnya terjadi pada stablecoin. Mudah-mudahan arahnya ke sana. Jadi kalau misalkan saya bisa simpulkan dari semua hal tersebut ya, meskipun stablecoin ini dapat memberikan akses yang lebih baik untuk fiat ya, jadi streamline proses, kemudian memiliki potensi digunakan secara luas dalam transaksi, lending, remittances, recurring payments, secara peer-to-peer misalnya. Stablecoin itu masih memiliki kelemahan-kelemahan sendiri. Ya sekarang ini kalau saya bilang stablecoin ini sedang mencari jati dirinya. Jadi mereka nyoba ini, nyoba itu dan segala macam. So it's very volatile menurut saya. Kalau misalnya Anda menggunakan terserah, tapi saya sih sangat hati-hati dan saya suggest Anda untuk sangat hati-hati, waspada, bijaksana dalam memilih dan menggunakan stablecoin. Again, sudah banyak cerita orang kehilangan seluruh uangnya gara-gara stablecoin. Salah satu contohnya adalah Terra yang kemarin. Okay, so that's it for now. If you have questions, nanti Anda tulis saja di kolom komentar. Kalau Anda belum subscribe, please subscribe, like. Kalau misalkan Anda merasa ini kontennya bagus, kasih komen atau share bagi rekan-rekan yang mungkin membutuhkan. Share aja di medsos Anda atau Anda kirim aja ke email, ini ada stablecoin, maybe you want to know more about it. So that's it.
That's it for now. I'll see you next time. Cheers.